Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai karakteristik perkembangan kognitif dan psikososial orang dewasa. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Rizky Jakia Septiani sebagai moderator dan juga pemateri, kemudian Muhammad Gifar Hasim sebagai pemateri, kemudian Galda Hamidah sebagai pemateri, dan yang terakhir Jahra Alma Salsabila sebagai pemateri. Langsung saja kepada sesi presentasi, kepada pemateri saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian perkembangan. Menurut Sunario Kartadinata dan Nyoman Dantes, perkembangan adalah proses yang kompleks karena perkembangan merupakan hasil dari berbagai proses biologis, kognitif, sosial, dan moral. Oleh karena itu, pertumbuhan akan selalu terlibat dalam proses perkembangan. Kemudian, menurut Yellon and Weston, perkembangan adalah proses perubahan yang berlangsung terus-menerus sejak terjadinya pembuahan hingga meninggal dunia. Perubahan-perubahan dalam perkembangan individu tersebut dapat terjadi karena dua hal, yaitu kematangan dan belajar. Nah, untuk penjelasan perkembangan kognitif dan perkembangan psikososial akan dijelaskan oleh teman saya, Gipar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gifar Hasim dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang pengertian perkembangan. Perkembangan menjadi terbagi dua, yaitu yang pertama, perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia serta perubahan bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Jadi, pembangunan psikososial merupakan kepribadian yang saling berkaitan dengan hubungan sosial. Yang kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang perkembangan kognitif dewasa awal. Perkembangan kognitif dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan secara realistis. Secara hukum, dewasa awal sejak seseorang menginjak usia 21 tahun meskipun belum menikah, atau sejak seseorang menikah meskipun belum berusia 21 tahun. Ciri-ciri kematangan dewasa awal menurut pendapat Anderson adalah yang pertama, berorientasi pada tugas bukan pada diri atau ego. Yang kedua, tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efisien. Yang ketiga, mengendalikan perasaan pribadi. Yang keempat, keobjektifan. Yang kelima, menerima kritik dan saran. Yang keenam, pertanggungjawaban terhadap usaha-usaha pribadi. Yang terakhir, penyesuaian yang realistis terhadap situasi-situasi baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif dewasa pertengahan. Jadi, dewasa pertengahan itu diawali dari umur 40 tahun sampai 60 tahun. Nah, atau juga bisa kita sebut sebagai usia parubaya. Lalu, mengukur kemampuan kognitif di usia parubaya, secara kognitif orang-orang parubaya sedang dalam kondisi puncak. Para periset menyimpulkan tidak adanya pola umum perubahan yang berkaitan dengan usia bagi semua kemampuan intelektual. Walaupun penurunan konsisten kemampuan perseptual telah dimulai pada usia 25 tahun dan kemampuan numerik mulai menurun pada usia 40 tahun, performa puncak dalam 4 dari 6 keterampilan, penalaran induktif, orientasi spasial, kosakata, dan memori verbal terjadi pada sekitar pertengahan masa parubaya. Dalam 4 kemampuan tersebut, orang-orang parubaya, khususnya wanita, berada di atas rata-rata dibandingkan pada usia 25 tahun. Orientasi spasial, kosakata, dan memori verbal pria mencapai puncak pada usia 50-an dan pada wanita usia 60-an. Dengan kata lain, kecepatan perseptual wanita menurun lebih cepat dibandingkan pria. Biasanya kecerdasan cair mencapai puncak sepanjang masa dewasa awal, sedangkan kecerdasan yang mengkristal meningkat sepanjang masa parubaya dan sering kali terus meningkat sampai di akhir
kehidupan. Salah satu kemampuan cair yang memang memuncak lebih awal dimulai pada usia 20-an adalah kecepatan perseptual. Jadi pada dewasa pertengahan ini kecepatan perseptual itu menurun gitu. Bagi para wanita itu pada usia 40-an, lalu bagi laki-laki itu pada usia 50-an. Selanjutnya mengenai perkembangan kognitif dewasa akhir. Nah, dewasa akhir itu diawali dengan umur 60-70 tahun dan usia lanjutnya itu 70 sampai akhir kehidupan. Ada beberapa perkembangan kognitif, yaitu yang pertama kecerdasan dan kemampuan memproses. Pada usia lanjut atau usia lansia, kecerdasan itu menurun karena adanya penurunan dari penglihatan dan pendengaran yang dapat menyulitkan pemahaman, sehingga kecerdasan dan kemampuan memproses itu menurun. Selanjutnya, yang kedua yaitu memori. Nah, memori itu terbagi menjadi kedua bagian, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Memori jangka pendek, para periset menilai memori jangka pendek dengan meminta seseorang mengulang rangkaian angka baik dalam urutan ke depan maupun ke belakang, yang mana hasilnya kemampuan mengurutkan angka ke depan akan terus bertahan seiring peningkatan usia, sedangkan mengurutkan angka ke belakang tidak demikian, karena mengurutkan angka ke depan itu menggunakan memori sensoris, yang mana memori itu akan terus bertahan sepanjang kehidupan, sedangkan mengurutkan angka ke belakang itu menggunakan memori kerja, yang mana kemampuannya itu menurun secara gradual sejak usia 45 tahun. Yaitu memori jangka panjang. Nah, para periset memproses informasi membagi memori jangka panjang ke dalam 3 komponen utama, yaitu memori episodik, memori semantik, dan memori prosedural. Nah, memori episodik yaitu memori yang berhubungan dengan peristiwa tertentu, atau memori ini juga bisa disebut juga memori jangka panjang pengalaman tertentu yang dihubungkan dengan waktu dan tempat. Kemudian memori semantik. Nah, memori semantik ini seperti ensiklopedia mental, yaitu memori ini menyimpan pengetahuan fakta sejarah, lokasi, geografis, adat, makna dari kata-kata, dan lain sebagainya. Kemudian memori semantik ini tidak tergantung kepada di mana dan kapan sesuatu pernah dipelajari, dan memori ini itu menunjukkan sedikit penurunan seiring dengan bertambahnya usia. Kemudian ada memori prosedural. Nah, memori prosedural itu contohnya seperti mengingat bagaimana cara mengendarai sepeda, seperti itu. Ketiga yaitu metamemori. Pada usia lanjut atau lansia, metamemori atau ingatan akan menurun, sehingga harus ada strategi untuk meningkatkan memori pada lansia. Beberapa peneliti telah menawarkan program pelatihan mnemonics, yaitu teknik yang didesain untuk membantu orang mengingat, membuat asosiasi antara wajah dan nama, atau mentransformasikan berbagai elemen cerita ke dalam citra mental. Yang keempat yaitu kebijaksanaan. Erikson memandang kebijaksanaan sebuah aspek perkembangan kepribadian di masa senja. Robert Sternberg mengklasifikasikan kebijaksanaan sebagai kemampuan kognitif yang dapat dipelajari dan diuji. Merujuk kepada Sternberg, kebijaksanaan adalah bentuk khusus kecerdasan praktis yang memiliki aspek moral. Nah, kebijaksanaan juga mengandung nilai-nilai tentang apa-apa yang akan berakhir dengan baik dan bagaimana mencapai kebaikan itu. Riset yang paling luas tentang kebijaksanaan telah dilakukan oleh Bettles dan koleganya. Mereka mendefinisikan kebijaksanaan sebagai keahlian yang berkaitan dengan dasar kehidupan fundamental, yaitu pengetahuan dan penilaian tentang tingkah laku dan makna kehidupan. 5 yaitu kesehatan mental. Nah, pada usia lanjut atau lansia ini akan terjadi gangguan kesehatan atau gangguan mental. Misalnya yaitu sinilis demensial atau kepikunan. Nah, istilah penurunan perilaku dan kognitif secara psikologis dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kemudian adanya penyakit Alzheimer, yaitu gangguan otak yang bersifat degeneratif dari progresif yang ditandai dengan penurunan kognitif dan kehilangan kontrol fungsi tubuh bermuara pada kematian. Yang kemudian ada Parkinson, yaitu degenerasi neurologis progresif ditandai dengan gemetar, kekakuan gerakan yang melambat, dan postur yang tidak stabil. Kemudian
depresi, yaitu akibat dari pengaruh interaksi berbagai gen dengan faktor lingkungan, seperti kurangnya berolahraga, kemudian peristiwa yang menekan, kesendirian, kemudian penggunaan pengobatan yang tertentu yang dapat memicunya. Jadi untuk menghilangkan depresi atau menghadapinya yaitu dengan jaringan keluarga dan teman yang kuat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik perkembangan psikososial orang dewasa. Yang pertama, perkembangan psikososial dewasa awal. Sebagian besar golongan dewasa muda telah menyelesaikan pendidikan sampai taraf universitas dan kemudian mereka segera memasuki jenjang karir dalam pekerjaannya. Kehidupan psikososial dewasa muda makin kompleks dibandingkan dengan masa remaja karena selain 164 bekerja, mereka akan memasuki kehidupan pernikahan, membentuk keluarga baru, memelihara anak-anak, dan tetap harus memperhatikan orang tua yang makin tua. Yang kedua, perkembangan psikososial dewasa pertengahan. Pada perubahan pada masa pertengahan, para riset mempelajari 3 tipe perubahan perkembangan psikososial. Perubahan yang terkait dengan kebutuhan matua rasional atau 3 yang akan dialami seluruh manusia pada masa tersebut. Perubahan yang berkaitan dengan peran yang didukung secara kultural atau peristiwa sejarah yang mempengaruhi populasi tertentu, dan perubahan yang berkaitan dengan pengalaman tidak bisa atau timing yang tidak biasa dalam peristiwa hidup. Teori klasik yang membahas ketiga tipe model ini adalah model tahapan normatif dan model timing of event. Teori pada tahap normatif pada umumnya mengusulkan tahapan mutuarisional. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan psikososial dewasa akhir. Untuk nomor yang pertama, yaitu teori dan riset terhadap perkembangan psikososial. Meliputi poin A, yaitu stabilitas kualitas kepribadian, dan poin yang B, isu dan tugas normatif. Bagi Erikson, potensi puncak masa dewasa akhir adalah perasaan akan adanya integritas ego atau ego integrity. Untuk poin yang C, yaitu model coping-coping atau penanganan masalah. Pengertian dari model coping-coping ini adalah pemikiran atau perilaku adaptif dalam mengurangi atau meringankan stres yang bersumber dari kondisi yang menyakitkan, berbahaya, atau menantang. Coping merupakan aspek penting dalam kesehatan mental. Untuk poin yang D, model penuaan. Teori penuaan yang diungkapkan oleh Cumming dan Henry yang menyatakan bahwa penuaan yang sukses ditandai dengan penarikan diri mutual antara lansia dan juga masyarakat. Untuk nomor yang kedua, yaitu gaya hidup dan isu sosial yang berkaitan dengan usia. Untuk poin yang A, yaitu pensiun. Nah, jadi sebagian besar orang dewasa yang dapat pensiun melakukannya, dan seiring dengan semakin panjang usianya, mereka lebih banyak menghabiskan waktu dalam masa pensiun. Untuk poin yang B, yaitu living arrangements atau hidup sendiri. Lansia yang hidup sendiri pada umumnya berada dalam kondisi kesehatan yang lebih baik dan tidak dipungkiri rentan terhadap kesepian. Selanjutnya untuk poin yang C, yaitu kekeliruan penanganan lansia dan pelecehan lansia. Untuk nomor yang ketiga, yaitu hubungan personal pada usia senja. Hubungan personal pada usia senja ini meliputi kontak sosial. Nah, kontak sosial menurut teori selektivitas sosio-emosional lansia menjadi sangat selektif terhadap orang yang dipilihnya untuk menghabiskan waktu bersama. Yang kedua yaitu relasi dan kesehatan. Hubungan sosial dan kesehatan berjalan beriringan tangan. Keluarga yang sudah berusia lanjut memiliki karakter khusus, dan pada saat ini banyak keluarga di negara maju terdiri dari 4 atau bahkan 5 generasi, memungkinkan seseorang menyandang gelar kakek dan cucu pada saat yang sama. Dengan adanya kehadiran banyak anggota keluarga dapat memberikan pengayaan tetapi juga dapat menciptakan tekanan yang serius. Nah, jadi untuk kesimpulan,
yaitu perkembangan kognitif orang dewasa ada 3 tahap, yaitu masa dewasa awal. Nah, kemampuan kognitif pada masa dewasa awal sangat baik dan menunjukkan adanya adaptasi dengan aspek-aspek yang pragmatis dan adaptasi dengan keterampilan seseorang untuk berpikir logis. Yang kedua, dewasa pertengahan. Pada tahap ini mereka akan mulai memiliki rasa kasih sayang terhadap milik dan hasil usahanya, mencurahkan perhatian dan juga berbagi. Yang ketiga adalah dewasa akhir. Perkembangan kognitif pada orang dewasa tahap akhir akan mengalami penurunan dalam beberapa aspek, namun beberapa aspek lain tidak terpengaruh, misalnya kecepatan memproses informasi dan mengeluarkan informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Nah, untuk perkembangan psikososial orang dewasa juga ada 3 tahap, yaitu pada masa dewasa awal. Pada masa dewasa awal, individu berhadapan dengan masa membangun hubungan intim dengan orang lain. Sedangkan yang kedua, dewasa pertengahan, masa ini membantu orang lain dalam keluarganya, pengabdian masyarakat, dan manusia pada umumnya. Dan yang terakhir adalah dewasa akhir. Ini maksudnya adalah individu melihat kembali dan mengevaluasi apa yang telah mereka lakukan sepanjang hidup mereka. Terima kasih. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami presentasikan bisa jelas dan dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dicukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.